Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, untuk bagian A, yaitu ketabahan Nabi Muhammad SAW. Sebelum menyampaikan dakwah, Nabi Muhammad merupakan orang yang dikenal baik, pandai, jujur, santun, dan dapat dipercaya. Ketika saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah, orang Quraisy banyak yang menolak maupun menentang karena akan menghapus agama nenek moyang. Untuk bagian pertama, yaitu ketabahan terhadap bujukan. Utusan kaum Quraisy datang menemui Abu Thalib agar supaya Nabi Muhammad segera menghentikan dakwahnya. Tetapi Nabi Muhammad dengan tegas menolaknya. Di lain hari, kaum Quraisy datang membawa seorang pemuda tampan. Dia bernama Amrah bin Wahid. Abu Thalib dibujuk agar Nabi ditukar dengan pemuda. Dengan marahnya, Abu Thalib menolaknya. Bujukan terakhir, yaitu kaum Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah untuk membujuk Nabi dengan memberikan penawaran, yaitu harta yang melimpah, menjadi raja di negeri ini, dan wanita yang cantik. Tetapi semua tetap ditolak oleh Nabi Muhammad dengan membacakan ayat Al-Quran surat Al-Fussilat ayat 6-8. Nah anak-anak, itulah beberapa bujukan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy agar Nabi Muhammad mau menghentikan dakwah Islamnya. Untuk bagian kedua, yaitu ketabahan terhadap penentangan. Bujukan terus dilakukan oleh para kaum Quraisy. Salah satunya Abu Jahal datang membawa batu besar yang akan ditimpakan di atas kepala Nabi Muhammad ketika waktu sujud di Masjidil Haram. Namun, atas pertolongan Allah, usaha Abu Jahal gagal. Tiba-tiba datang unta besar yang akan menerkamnya, dan batu besar itu pun justru menimpa dirinya sendiri. Seorang kafir Quraisy, yaitu Utbah bin Mu'id, juga pernah menaruh kotoran busuk yang ditaruh di atas punggungnya. Demikianlah beberapa usaha penyiksaan demi menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Untuk bagian ketiga, yaitu ketabahan atas pemboikotan. Kejengkelan dan kemarahan kaum kafir Quraisy telah mencapai puncaknya. Akhirnya, petinggi Quraisy bersepakat untuk memboikot Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Adapun isi pemboikotannya adalah tidak boleh mengadakan perdamaian dengan keluarga Bani Hashim, dilarang mengadakan transaksi jual beli, dilarang berbicara dan menengok orang sakit, dan terakhir umat Islam diasingkan di sisi utara kota Mekah. Jadi untuk isi pemboikotan tersebut sangat dirugikan sekali, yaitu karena umat Islam tidak bisa berkembang pada waktu itu. Informasi pemboikotan tersebut dipajang di dinding Ka'bah. Dampak pemboikotan tersebut membuat Nabi Muhammad dan umat Islam mengalami kelaparan dan jatuh miskin. Meski keadaan umat Islam sangat tertekan, namun mereka senantiasa tegar dan bersabar. Akhirnya setelah 3 tahun, kaum kafir Quraisy menyerah dan membebaskan umat Islam dari pemboikotan.
Semenjak saat itu, pemboikotan pun tidak berlaku lagi. Nah, anak-anak, itulah beberapa rintangan, penentangan, rujukan, maupun pemboikotan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy agar umat Islam tidak bisa berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.